Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kegiatan apa nih? Ini Pak, kebetulan Pak saya ada program Pak dari CGP untuk mewawancarai dua kepala sekolah yang berbeda Pak. Ya. Dalam temanya pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin Pak. Iya. Ini Pak, langsung aja ya Pak, ada Oh, beberapa ya, silakan. pertanyaan yang saya akan ajukan Pak. Ya. Yang pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Ya. Selama ini saya dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema atau dilema etika atau rujukan moral. Saya melihat dari segi hukum, apabila kasus yang tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu benar atau salah. Namun jika masih bisa dikatakan benar lawan benar, maka itu dilema etika. Dengan cara menganalisis apakah keputusan yang akan diambil oleh saya ini antara benar dan salah, itu rujukan moral, ataukah benar lawan benar, itu dilema itu. Ya Pak, selanjutnya nih Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Ya, selama ini saya dalam mengambil keputusan tentu berpegang kepada prinsip-prinsip. Di antaranya sebelum pengambilan keputusan terlebih dahulu saya mengumpulkan fakta, siapa yang terlibat, menganalisis benar atau salahnya, membuat alternatif solusi, dan membuat keputusan, serta kesemuanya harus dibawa dalam doa. Diawali dengan penelusuran masalah, kemudian mengidentifikasi masalah hingga terbentuklah kesimpulan, dan dari kesimpulan inilah sebagai dasar dalam pengambilan sebuah keputusan. Utamakan yang menjadi prioritas dengan keputusan berpihak pada murid dan tetap memegang teguh kebijaksanaan. Jadi tetap saja murid yang diprioritaskan. Murid yang nomor Ya, satu kan? ya. Terus Pak, langkah-langkah nih Pak atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Ya, langkah dan prosedur yang saya ambil selama ini adalah dengan menelaah siapa yang terlibat, sifat urgen kasus dilema, dan pengambilan alternatif diskusi. Membayangkan sosok panutan untuk mengambil keputusan secara bijaksana dengan mempertimbangkan situasi dan kepentingan yang terlibat. Jadi semuanya dipertimbangkan. Terus Pak, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan nih Pak? Tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Ya, tentu dalam suatu hal pasti ada tantangan-tantangannya. Dalam pengambilan keputusan ini juga pasti ada tantangan. Nah, yang pertama, tantangan itu adalah mencari keputusan yang terbaik. Karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar, yang harus menguntungkan kedua belah pihak. Di saat keputusan yang diambil bertentangan dengan keputusan dari pihak yang lain, misalkan yayasan dan sebagainya, nah itu ya, keputusan yang diambil terkadang melanggar prinsip keadilan bagi anggota yang lain, karena seolah-olah seperti ada perbedaan yang istimewa, perlakuan yang istimewa dari pihak pengambil keputusan. Itu diantaranya yang merupakan tantangan-tantangan yang sering terjadi. Yang sering terjadi. Ya.
Eh, apakah Pak, Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu Pak dalam sebuah penyelesaian kasus dalam etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang akan Bapak jalankan selama ini? Ya, yang jelas dalam penyelesaian masalah ini ada dua alternatif. Kadang-kadang kalau masalahnya masalahnya biasa saja, maka diputuskan. Tapi jika masalahnya berat, maka dilakukan seperti memerlukan jadwal atau waktu tertentu, dipertimbangkan terlebih dahulu. Tapi kalau keputusannya itu dianggap masalah ringan, bisa langsung diputuskan. Ya. Berarti ada dua kemungkinan. Iya, iya. Kedua kemungkinan yang terjadi. Nah, misalkan nih Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini Pak? Ya, dalam pengambilan keputusan sering kami mengajak warga sekolah, stakeholder, wali murid, dan orang-orang yang memiliki kedekatan dengan permasalahan. Pihak yang terkait dengan permasalahan dan aturan yang terkait. Biasanya para tokoh masyarakat dan yang lainnya. Wakil kepala sekolah pun dan keluarganya dari pihak yang terkait dalam suatu permasalahan kami dilibatkan. Jadi semua elemen yang ada di sekolah harus dilibatkan semua ya Pak? Iya. Nah Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan nih Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika ini Pak? Ya, dari berbagai kasus yang sudah ditangani, yang sudah terpecahkan, maka manfaat atau